Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hanus. Ya, gimana kabarnya Bu Dia? Kabarnya alhamdulillah dengan segudang kegiatan, segudang tanggung jawab, tapi tetap harus semangat Pak. Ya, alhamdulillah ya. Bu Dia dan Pak Joko katanya nanti akan melaksanakan praktek kucing ya? Betul sekali Pak. Rencananya memang seperti itu. Saya mau jadi coachnya untuk mengcoaching Pak Joko tentang ya di dunia kita, dunia pendidikan. Oh iya iya. Iya. Jadi gini Bu, sebelum nanti Bu Dia dan Pak Joko melaksanakan kucing ya Bu ya, Ya. nanti ada beberapa yang mau saya diskusikan. Oh Ya. iya, Jadi sebelum pelaksanaan kucing, mari kita diskusikan dulu rubrik penilaiannya ya Bu ya. Oh siap. Iya. Jadi di dalam rubrik penilaian itu nanti di dalamnya apakah Ibu Dia sebagai coach itu sudah sesuai belum dengan alutsistanya, Oh, iya. gitu ya Bu ya. Siap. Terus apakah pada praktek coaching tadi itu sudah muncul ya pelaksana mengajukan pertanyaan berbobot ya. Yeah. Apakah Ibu sudah memuat kehadiran penuh seperti itu? Oh, iya. Itu ya Bu ya. Iya. Ya. Langsung saja Ibu untuk pertanyaan prasupervisinya yang pertama kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bu Dia kembangkan? Kalau untuk kompetensi coachingnya, ya sebetulnya banyak sekali kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak. Dan tentu saja pengen ada kompetensi yang aktif lah. Aktif bukan hanya saya, tapi dua arah dari yang saya coachingnya juga. Otomatis itulah yang ingin saya arahkan itu. Jadi ada kompetensi bisa mendengarkan dengan baik, dengan aktif, bisa berbicara, berkomunikasi dengan aktif, dengan baik. Terus ada kehadiran penuh lah. Makanya saya kemarin sudah ngobrol sama Pak Joko pada saat nanti kita coaching itu mohon untuk HP di silent kalau bisa. Biar kita merasakan kehadiran penuh Pak, biar merasakan kehadiran penuh. Terus pertanyaan-pertanyaan juga jadi terarah dengan baik gitu kan, biar tidak ada ibaratnya obrolan yang mubazir gitu loh, biar terarah dengan baik, tersusun dengan baik, apa yang ingin kita capai jadi tercapai tujuan kita, maksud dan tujuan kita itu tercapai. Makanya kemarin saya bilang sama Pak Joko, ya Pak kalau mau ngobrol kita benar-benar di waktu yang kita siapkan, benar-benar longgar, tidak ada kesibukan lain. Jangan sampai pada saat kita ngobrol pikiran kita kemana-mana gitu loh Pak. Aduh ini ada yang di rumah, pikiran yang di kelas, pikiran di kantor gitu loh Pak. Kegiatan lain yang belum terselesaikan gitu. Jadi kita bisa fokus untuk mengatasi permasalahan yang akan kita diskusikan bersama. Jadi itu yang ingin saya kembangkan kompetensinya Pak. Oke, ya. Terima kasih Bu Dia. Tadi Bu Dia menyampaikan ada 3 kompetensi ya Bu Dia. Ya. Dan kompetensi tadi mendengarkan aktif, Ya. pelajaran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Itu ya Bu Dia, ya. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini ya, yang secara spesifik ingin diobservasi itu apa Bu Dia? Yang ingin saya observasi secara lebih spesifik itu mendengarkan penuh ya Pak. Mendengarkan penuh. Jadi kita benar-benar menyimak, bukan hanya sekedar menyimak, tapi esensinya masuk gitu loh. Jadi paham apa yang dimaksudkan, apa yang kita omongkan, yang kita komunikasikan itu paham dengan baik. Jadi bisa mendengarkan dengan baik gitu loh. Itu yang ingin saya inikan. Terus pertanyaan-pertanyaan yang tidak melenceng dari tujuan utama kita. Otomatis pertanyaan-pertanyaan itu harus pertanyaan yang lebih berbobot gitu loh Pak. Jangan sampai permasalahan kita apa, yang dibahas apa, akhirnya akan menimbulkan kata-kata ambigu yang tidak jelas nanti pengertiannya gitu Pak. Biar kita merasakan oh iya ternyata solusinya seperti ini, komunikasinya berjalan dengan baik,
mendengarkannya juga bisa dengan masuk ke esensi dari mendengarkan itu sendiri, bahwa ada terselip secara baik secara tersirat maupun tersurat, nanti paham maksud dan arti obrolan kita gitu loh Pak. Gitu. Pertanyaan ketiga Ibu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu dari praktek coaching nanti? Dari praktek coaching ini yang saya harapkan itu dari pihaknya Pak Joko ya, sebagai orang yang saya coaching. Jadi coaching ini bisa meningkatkan kapasitas dia, kapabilitasnya dia, dan bisa mengatasi, bisa mencari solusi dari melihat dari daya kemampuan dia gitu loh. Dia mampunya bagaimana, mampunya seperti apa. Itu saya ingin mengarahkan itu. Jadi dengan kata lain, si coaching ini mampu mengembangkan potensi dirinya dengan maksimal. Yang itu yang saya inginkan. Terus dari dia mengembangkan potensi secara maksimal, otomatis dia bisa mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, tanpa saya ibaratnya tanpa saya memberikan solusi, dia bisa memecahkan solusi dari permasalahannya sendiri gitu loh. Dengan cara mungkin harus ada kesadaran penuh, kesadaran diri gitu kan Pak, harus ada dia bisa apa ya, bisa memetakan persoalan-persoalan, mana persoalan pribadi dan persoalan di dunia pendidikan, kemudian dia bisa mencari solusi terbaiknya. Itu yang saya harapkan. Jadi potensi diri dari si coaching ini lebih meningkat. Ya luar biasa apa yang menjadi harapan dari Ibu Dia. Harapan kita semua sebetulnya Pak. Iya. Mungkin seperti itu Ibu ya. Berapa pertanyaan supervisi ya. Selanjutnya silakan Ibu ke tahapan yang kedua adalah praktek coaching. Ya, silakan. Siap Bapak. Gimana Pak Joko? Begini Bu. Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Saya mau minta waktunya Bu. Oh siap. Akhir-akhir ini itu saya mengalami sebuah kendala gitu Bu. Oh iya. Sebuah kendala di mana ya tentunya kita sebagai pendidik kaitannya itu pasti dengan masalah kegiatan Dunia pendidikan dan juga di dalam pembelajaran sehari-hari. Siap. Ya terus dari yang ingin Pak Joko bicarakan dengan saya, ini kita benar-benar waktu kosong ya Pak ya, di Pak Luang, Pak saya ada waktu luang, Pak Joko juga ada, kita benar-benar menjauhkan dari aktivitas lain lah. Kira-kira ada permasalahan apa nih Pak Joko di dalam kelas atau mungkin sekolah atau dengan rekan sejawat atau dengan siapa? Ya, untuk masalah yang sedang saya alami itu sebetulnya di sini saya memiliki sebuah permasalahan yang kaitannya itu dengan murid. Oh, dengan murid. Oke. Saya rasakan dan saya lihat itu di akhir-akhir ini tentunya ya Bu ya. Iya. Tentunya saya melihat itu banyak beberapa siswa ataupun murid kita itu, murid saya Iya. itu yang apa ya istilahnya, dia itu kurang fokus ketika Siap. dalam pembelajaran. Ada yang asik mainan sendiri begitu. Terus ada juga yang terlihat seolah-olah dia itu seperti mendengarkan penjelasan dari guru, penjelasan dari saya, tapi ternyata ketika diberikan sebuah pertanyaan, dia itu ternyata belum bisa. Oh iya. Oh, jadi kalau ini kayak tidak memperhatikan secara maksimal ya Pak ya. Iya, begitu. Nah sekarang dari permasalahannya Pak Joko nih, permasalahan yang dihadapi sekarang, sudah ada ini belum? Misalkan dari pembelajaran nih, pada saat proses pembelajaran dari awal nih, kita lihat dari awal dulu, dari kesepakatan kelas sampai dengan tahap pembelajaran, sampai dengan akhir, sampai ke refleksi misalkan. Pak Joko mengalami itu atau menjalani itu dengan runtut, urut, atau bagaimana? Atau ada yang tertinggal? Mulai dari awal nih, dari kesepakatan kelas misal. Kesepakatan kelas Iya. mungkin. Nah itu berarti kalau saya
ingat-ingat ya Bu. Berarti ketika di dalam pembelajaran, mungkin ini kemungkinan saja, saya merasakan memang ketika saat pembelajaran itu, di dalam kegiatan pembelajaran saya itu memang kurang menggunakan beberapa metode. Oh. Terus memang yang keduanya, saya yang terlalu aktif, jadi membiarkan siswa itu menjadi pasif begitu Bu. Menjadi pasif, jadi di dalam pembelajaran itu yang ada itu cuma pembelajaran satu arah. Berarti saya menyampaikan, siswa itu hanya mendengarkan. Terus selain itu juga saya merasakan memang terus terang saja, berarti di dalam kegiatan pembelajaran itu saya jarang sekali menyisipkan yang namanya ice breaking. Oh, oke. Oh, berarti ini inti permasalahannya menurut analisanya Pak Joko nih, hasil refleksi mungkin ya. Hasil refleksinya Pak Joko selama melakukan proses pembelajaran itu, ternyata permasalahannya ada di Pak Joko nih. Ya. Menurut Pak Joko, Ya, menurut Pak Joko begitu. Dari kurangnya pemanfaatan metode pembelajaran. Oh, jadi metodenya kurang variatif mungkin. Ya, kurang variatif. Jadi menimbulkan si murid ini kurang maksimal. Ya, kurang Ya. maksimal. Nah, terus kalau menurut Pak Joko dari permasalahan ini, Pak Joko udah merefleksi nih, udah merefleksi hasilnya ternyata Pak Joko nih ternyata gurunya, gitu. Ternyata gurunya yang tidak maksimal, ternyata gurunya tidak maksimal menggunakan metode misal seperti itu. Nah, terus langkahnya Pak Joko ke depannya bagaimana? Untuk langkah-langkahnya sih memang nantinya saya itu setelah nanti kita itu nanti kan memasuki ajaran baru ya, tentunya nanti di awal-awal ajaran baru itu saya juga mau memetakan anak atau istilahnya itu apa ya, asesmen diagnostik ya. gitu. Jadi saya itu tahu nanti kebutuhan siswa, terus minat siswa itu di bagian mana, misalkan ada yang di auditori, terus kemudian ada yang kinestetik, ada juga yang visual begitu. Jadi ketika di dalam pembelajaran, jadi saya itu lebih paham karakteristik siswanya itu semacam apa. Terus kemudian saya pun di sini memang pas kemarin itu jarang sekali yang pembelajaran yang dilaksanakan berdiskusi misalkan. Oh iya. Berdiskusi pun saya kemarin belum. Terus kemudian yang kedua kalinya juga mengajak siswa itu melaksanakan pembelajaran di luar kelas juga jarang sekali begitu. Jadi untuk kedepannya sih saya akan melaksanakan pembelajaran yang semacam itu yang tadi saya sampaikan. Oh iya. Berarti menurut refleksi dari Pak Joko sendiri, ternyata inti permasalahannya di guru selalu ibaratnya teacher center learning. Ya. Jadi berpusatnya hanya di guru nih Ya. selama ini, makanya si murid ini ada yang jadi pasif. Jadi menurut Pak Joko harus merubah metode nih, metodenya harus dirubah. Terus metode pembelajaran kan banyak, bisa outing kelas, bisa dengan diskusi, bisa dengan macam-macam, bisa dengan diferensiasi misalnya seperti itu. Nah, langkahnya Pak Joko ternyata akan dilakukan nanti nih pada saat tahun ajaran baru Ya, nih. nanti. Ini kan kita mendekati tahun ajaran baru. Nah, untuk langkah itu Pak Joko ini sudah bikin apa? Apakah sudah ibaratnya membuat suatu rencana pembelajaran dalam satu jangka waktu satu semester atau bagaimana atau seperti apa? Ya, kalau untuk rencana sih tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa langkah awal tadi saya itu mau melaksanakan asesmen diagnostik. Ya. Ya, setelah itu nanti yang jelas harus mempersiapkan segala sesuatunya, apalagi kalau sekarang kita itu kan dengan kurikulum Merdeka yang tentunya modul ajarnya itu menggunakan pembelajaran diferensiasi gitu. Jadi kita harus lebih siap mungkin Bu, harus lebih siap mempersiapkan masalah pembelajarannya, modul ajarnya, terus cara mengajar dan lain sebagainya agar siswanya itu menjadi lebih aktif begitu Bu. Berarti inti permasalahannya ini nih, dan Pak Joko sudah merefleksi semuanya dan sudah menemukan, kemudian sudah bisa menganalisa kira-kira hal apa saja yang akan diinginkan. Berarti kedepannya harapannya bagaimana pada saat tahun ajaran baru nih, seandainya nih tahun ajaran baru sudah terjadi dan itu sudah dijalankan, sudah
sudah bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira harapannya Pak Joko ke depannya itu, kalau itu terlaksana dengan baik, seperti apa ke depannya? Untuk harapan saya sih setelah saya sendiri mempersiapkan segala sesuatunya, siswa tersebut itu yang tadi tentunya ya yang masih males-malesan atau yang pasif, mudah-mudahan nanti di ajaran baru itu mereka jadi lebih aktif begitu. Jadi untuk kegiatan pembelajarannya itu jadi lebih efektif dan tujuan dari pembelajaran kita itu lebih tercapai secara maksimal. Di samping itu harapannya semacam itu harapan di sisi muridnya. Ya, di sisi muridnya. Ya, jangka panjang ke depan nih. Kalau dari Pak Jokonya? Kalau dari sayanya sendiri, jadi saya harapannya bisa lebih mempersiapkan diri saja Bu, mempersiapkan masalah modul ajar dan intinya perangkat pembelajarannya, dan juga lebih mengetahui karakteristik dari siswa-siswa saya begitu. Karena pas kemarin waktu masuk ke kelas yang sekarang itu saya memang belum mengklasifikasikan semacam itu. Oh begitu. Kalau untuk dari sisi kompetensi gurunya bagaimana Pak ke depannya? Untuk ke depannya ya mudah-mudahan nanti setelah kita sharing begini jadi kita lebih tahu gitu. Ya. Lebih tahu langkah-langkahnya yang harus kita lakukan apa saja begitu, karena tentunya kita sharing begini itu untuk mengetahui, maksudnya merefleksi diri kekurangan kita di dalam pembelajaran. Karena terus terang saja kalau masalah murid itu keterlambatan belajar itu bukan hanya berasal dari murid itu sendiri, tapi bisa juga dari lingkungan, bisa juga dari gurunya begitu. Iya, betul Pak. Berarti menurut penilaian Pak Joko, jika ini bisa dirubah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirasakan Pak Joko, mudah-mudahan ke depannya impian itu terwujud, bisa terlaksana dengan baik, pembelajaran menjadi lebih baik lagi, dan kompetensi guru juga semakin meningkat. Harapannya Pak Joko seperti itu. Betul. Semangat Pak Joko, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Mudah-mudahan seperti itu. Bismillah, di tahun ajaran baru bisa terrealisasi semuanya. Saya sebagai teman hanya bisa mendukung dan bisa memberikan support. Semoga kedepannya pembelajaran lebih baik lagi, Pak Joko juga kompetensinya bisa lebih meningkat lagi. Semangat Pak Joko, mudah-mudahan nambah sukses kedepannya. Cukup ya Pak Joko ya kayaknya ya. Kita kembali ke aktivitas seperti tadi ya. Waktu istirahatnya udah habis. Ini saya yang terima kasih juga. Sama-sama. Ya mudah-mudahan impian kita itu selalu menjadikan, istilahnya kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Betul. Pembelajaran semakin lebih baik lagi. Semakin baik. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Joko. Oke. Ya, Bu Diah dan Pak Joko, ya tadi saya sudah melihat ya praktek coaching antara Bu Diah dan Pak Joko. Sudah bagus sekali, sudah luar biasa ya. Selanjutnya Bu Diah, ada beberapa hal ya yang ingin saya tanyakan lagi ke Bu Diah. Yang pertama, gimana Bu Diah perasaannya tadi ya praktek coachingnya berjalan dengan lancar atau bagaimana? Alhamdulillah lancar Pak, karena kita berusaha seperti tadi, kompetensi yang ingin kita kembangkan itu kita benar-benar hadir penuh tanpa ada gangguan kegiatan apapun atau notifikasi apapun, dan maupun dari HP maupun dari orang lain. Jadi benar-benar saya juga bisa mendengarkan permasalahannya Pak Joko dengan aktif. Kita bisa komunikasi dengan baik, dengan aktif juga. Terus pertanyaan bisa lebih terarah, dan yang kemauan dari Pak Joko itu seperti apa, jadi jelas Pak. Dari keinginannya Pak Joko seperti apa, permasalahan yang ada, solusinya mau seperti apa, tujuan kedepannya mau bagaimana. Jadi kalau menurut saya alur tirtanya ini jelas sekali Pak, sudah kompleks.
Kalau menurut saya seperti itu. Lancar Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Yang kedua Bu Dia, apa indikator ketercapaian yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi? Dari proses coaching tadi, indikator ketercapaian saya dari alur Tirta itu sudah tercapai Pak. Menurut saya itu dari awal permasalahan yang ada, saya benar-benar hadir penuh di sini, itu bisa mendengarkan dengan baik, komunikasi dua arah, bukan cuma satu arah. Jadi kalau menurut saya ketercapaiannya alur Tirtanya lancar, terpenuhi semua. Jadi semua komponen Tirtanya ini sudah tercapai Pak. Dari awal sampai bentuk tanggung jawabnya Pak Joko sampai ke depan itu malah kalau saya lebih dari alur Tirta ini Pak. Kayaknya Tirta kayaknya gitu. Jadi si coaching ini sudah dapat mengembangkan potensinya ternyata. Jadi dari permasalahan yang ada setelah digali beliau Pak Joko ini bisa menemukan solusinya. Jadi solusinya dia harus bagaimana nih? Solusinya sudah ketemu dan saya tanya arah kedepannya mau bagaimana nih Pak? Sebagai bentuk pertanggungjawabannya gitu loh. Ternyata bentuk pertanggungjawabannya itu beliau sudah menyusun berbagai rencana tindak lanjut untuk dia bisa mengembangkan potensinya. Sampai ke depannya nih Pak, mau bagaimana nih kayaknya? Jika itu tercapai, apakah yang akan terjadi? Gitu kan. Ternyata Pak Joko sudah bisa memetakan sampai kalau ini terjadi Bu, ini saya rasa potensi sebagai guru dan sebagai murid itu bisa terpenuhi dengan baik. Saya rasa itu. Iya, terima kasih Ibu. Ya, jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan praktek coaching menggunakan alur Tirta ya. Di samping itu juga Bu Dia sebagai coach ya bisa menemukan ya potensi yang ada pada diri coach ya di sini Pak Joko ya. Sebagai bahan catatan Ibu ya, ini sebagai bahan catatan ini dari saya ini selaku observer ya. Tadi sebagai coach ya, Bu Dia sudah melaksanakan praktek coaching dengan alur Tirta. Nah itu yang pertama ya. Tadi saya melihat ya Bu Dia sudah bisa menggali tujuan dari coaching. Nah, itu yang pertama. Terus Bu Dia juga sudah bisa mengidentifikasi ya masalah dari coaching. Ya. Terus Bu Dia juga sudah menggali ya coaching ya untuk melaksanakan aksi ya, dengan strategi yang dirancang oleh coaching ya. Cari solusi. Ya, cari solusi. Dan terakhir coaching ya bertanggung jawab, berkomitmen dengan strategi yang sudah dia rencanakan ya. Itu mungkin catatan dari saya. Untuk pertanyaan terakhir Bu Dia, setelah melakukan praktek coaching ya untuk ke depan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Dia? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu yang jelas saya hadir dulu nih Pak. Saya benar-benar hadir penuh tanpa gangguan apapun. Itu yang pokok, yang intinya itu. Jika saya mampu mendengarkan coach saya, dengan baik, otomatis saya bisa responsif lebih baik. Saya bisa responsif dan saya bisa mengkomunikasikan kira-kira arahnya mau kemana nih, arahnya seperti apa, temuan-temuan cerita dari coaching ini apakah bisa saya identifikasi dengan baik. Itu yang awal yang harusnya kompetensi itu yang harus ada pada setiap coach itu harus ada. Terus jika saya bisa hadir dengan baik, jika saya bisa mendengarkan dengan baik tanpa ada gangguan, saya bisa merefleksi dan bisa mengidentifikasi permasalahannya, otomatis yang akan saya lakukan berikutnya adalah bisa mengarahkan coaching untuk menggali potensi dirinya,
Kemudian dari potensi diri yang digali itu, beliau ini, si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya pastinya dengan dengan adanya bantuan dari coach ya, bisa menemukan jawaban dari permasalahan dia gitu ya. Karena permasalahan itu bisa teratasi dengan cara dia introspeksi diri, kira-kira permasalahan itu ada itu karena apa, dan yang bisa menjawab itu bukan orang lain, justru yang bisa menjawab itu orang yang ibaratnya yang sedang mengalami permasalahan itu sendiri. Jadi orang lain yang tidak terlibat di dalam pembelajaran pasti tidak akan tahu. Itu yang ingin saya kembangkan kompetensi itu. Jelasnya lebih banyak berlatih dengan sesama teman sejawat untuk seperti ini Pak. Kebetulan saya sama Pak Joko kan sama-sama SD gitu loh. Jadi kita saling tukar informasi, tukar pengalaman, saling sharing gitu Pak. Jadi yang saya harapkan kompetensi sebagai seorang coach dan coach itu bisa terjalin dengan baik dan bisa terselesaikan dengan baik semua permasalahan itu Pak. Ya mungkin seperti itu ya Bu Dia dan Pak Joko untuk sesi yang terakhir ini ya. Mungkin yang perlu diingat apa yang tadi menjadi catatan ya Bu ya, itu untuk diingat lagi, perbanyak latihan lagi ya, seperti itu, dan semoga Bu Dia ya bisa membantu teman-teman Bu Dia ya untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman. Mungkin seperti itu Bu Dia. Pak Joko, Bu Dia, terima kasih. Akhirnya bisa bertemu dan bisa saling sharing seperti ini kan luar biasa. Iya betul. Cukup tuh.